Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah sudah berlangsung cukup lama sepanjang tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberi kita begitu banyak karunia, dan satu di antara karunia itu adalah kesehatan yang hari ini atau yang saat ini kita nikmati secara bersama-sama, dan merupakan nikmat atau karunia Allah yang selama ini kita benar-benar menjaganya dengan baik. Kita menjaganya dengan baik sehingga kemudian sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan tersebut. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan bab atau jilid 2 dari buku Fikih Sunnah yang tadi disampaikan sebagai karya yang luar biasa dari seorang ulama yang bernama Syekh Said Sabiq. Jilid 2 kemarin kita sudah menyelesaikan mulai dari bab tentang sholat Jumat, masuk kepada rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Lalu kita lanjutkan dengan puasa. Berikutnya kita bicara panjang sekali atau beberapa kali pertemuan tentang penyakit atau sakit sampai kepada soal kematian, dan kita membahasnya memang tidak tuntas, memang tidak detil, tidak rinci, tetapi insya Allah cukup sebagai bahan atau bekal kita dalam terutama dalam bab kematian itu. Dan mungkin pembahasan terakhir yang juga kita mengambilnya atau membahasnya beberapa pertemuan adalah tentang doa. Dan itulah kira-kira intisari dari bab 2 mengenai atau yang tertuang, yang terdapat di dalam buku Fikih Sunnah jilid 2 itu. Dan insya Allah kali ini kita akan berpindah ke bab berikutnya atau jilid berikutnya adalah tentang jilid 3, dan kita mulai di bab haji. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, kalau kita mencoba menghitung dari 5 jilid buku Fikih Sunnah, kita sudah menyelesaikannya 40%, ya, 40%. Dan kita sudah menyelesaikan 3 dari 4 rukun Islam. Tentu kita tidak membahas tentang syahadat karena syahadat adanya di bab akidah, dan itu pada pembahasan yang lain atau kajian yang lain. Kita memulainya dari bab tahara, bab salat, ya, bab wudu, kemudian masuk kepada bab salat sampai ujung di bab 1 atau jilid 1. Lalu kemudian kita lanjutkan pada jilid 2 dan kita juga sudah menyelesaikannya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai memasuki jilid ketiga, dan kita memulai dari bab tentang haji. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, bab haji ini kita juga akan membahasnya mungkin cukup panjang, ya, cukup panjang.
tetapi mungkin ini akan di antara kita, saya sih berdoa berharap bahwa semua kita akan pada waktunya nanti akan mengamalkan atau akan melakukan itu. Jazakallah khair. Tetapi apapun itu tetap saja bahwa ada kemungkinan ada saudara-saudara kita yang kemudian mungkin karena umur, mungkin karena penyakit, mungkin karena mungkin karena fisik dan seterusnya, lalu kemudian Allah tidak memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah tersebut ya. Oleh karena itu mungkin akan tetap menjadi teori atau pengetahuan buat dirinya. Tapi tidak mengapa, karena memang rukun-rukun Islam tersebut hendaknya kita mengetahui semuanya secara paling tidak adalah yang menjadi basic atau dasar daripada pengetahuan tersebut. Bapak sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati, saya sering mengatakan bahwa tentang haji ini ya, terutama dalam kondisi keindonesiaan kita atau kondisi dunia pada zaman sekarang ini, maka langkah pertama yang kita lakukan, langkah pertama atau langkah nyata yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan diri sebagai calon peserta haji. Itu langkah pertama ya, langkah pertama. Tentu ada langkah-langkah sebelumnya, tetapi ketika kita mulai mendaftar, itu artinya bahwa kita sudah mulai melangkah atau sudah mulai menghitung langkah demi langkah yang akan kita lakukan. Saya beberapa tahun mungkin sudah pernah menyampaikan di sini bapak-bapak sekalian bahwa yang belum mendaftar, daftarkanlah dirinya untuk awal. Kalau tidak salah belum berubah peraturan pemerintah, setoran pertama itu adalah 500.000 setoran pertama, sampai kemudian mencapai angka 25 juta baru kemudian kita dinyatakan mendapat porsi atau sudah bisa menghitung kapankah kita akan berangkat haji ya. Dan karena sudah 2 tahun tidak ada haji, maka otomatis yang mestinya berangkat tahun 2019 kemarin itu tidak jadi, maka kemudian akan bertambah lagi tahun antriannya. Kalau tidak salah khusus untuk KTP Kabupaten Bogor itu antriannya sudah antara 14 sampai 15 tahun ke depan ya. Kalau mendaftar hari ini 25 juta. Tetapi kalau baru mendaftar 500.000 tentu belum bisa kita menghitung. Yang lain mungkin yang perlu kita ketahui adalah yang sudah berumur di atas 65 tahun dan sudah melunasi porsi 25 juta, maka 3 tahun setelah itu dia sudah boleh mengajukan kepada pemerintah Dirjen Haji dalam hal ini untuk dimajukan lebih awal, yang di atas 65 tahun ya, dan sudah melunasi 25 juta sejak 3 tahun yang lalu ya misalnya. Lalu kemudian dia akan dipercepat keberangkatannya, maka dia tidak ikut antrian yang panjang yang 13 tahun atau 14 tahun itu, tapi dia akan lebih diutamakan. Tetapi tentu ada porsinya, karena tidak mungkin semua yang berangkat haji adalah umur di atas 65 tahun. Karena itu akan bermasalah juga di sana. Kalau semua yang berangkat adalah yang di atas 65 tahun, maka ya mohon maaf mungkin seluruh isi pesawatnya nanti akan diisi oleh orang-orang tua dan seterusnya. Tentu ada perimbangan, tetapi kemudian memang itu diutamakan bagi yang sudah berumur di atas 65 tahun. Jadi bapak-bapak sekalian tidak usah khawatir, daftar saja kalau memang sudah punya kemampuan untuk itu. Itu langkah pertama, baru kita bisa menghitung kemudian langkah-langkah berikutnya. Baik, itu sebagai mukaddimah, dan saya ingin masuk langsung kepada mungkin malam hari ini kita bicara sedikit tentang definisi haji, lalu keutamaan haji ya. Dan saya tidak tahu nanti kita bisa sampai di mana, tapi kita berjalan saja seperti biasa.
Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Inilah kira-kira dasar pijakan kita tentang tentang haji ya, tentang haji. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau di Mekah. Bi Bakkata mubarakan atau yang Mekah itu ya, yaitu Baitullah. Itulah rumah Allah yang pertama-tama dibangun di muka bumi ini, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi Baitullah atau Ka'bah dalam hal ini adalah rumah Allah yang diberkahi. Dan bukti keberkahan daripada Ka'bah adalah bahwa tidak ada waktu yang berjalan sepanjang waktu ya, sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tidak pernah berhenti ada orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Itu bukti tentang apa firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Mekah atau Bakkah atau Ka'bah itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi Bakkata mubarakan, yang diberkahi oleh Allah. Wa hudal lil alamin, dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Fihi ayatun bayyinat, tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan ya, makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Bapak-bapak kalau kita melihat gambar atau dilihat di televisi Ka'bah itu tinggal buka di YouTube ya, tinggal buka di YouTube, kemudian melihat ada bangunan kecil di tengah-tengah atau di sekitar lingkaran Ka'bah itu. Disitulah makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika Ka'bah dibangun oleh jin dan pasukan jin yang membangun Ka'bah tersebut. Barang siapa memasukinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man dakhalahu kana amina, menjadi amanlah dia. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah bahwa siapapun yang masuk atau yang berada di sekitar Ka'bah maka dia menjadi aman. Aman, benar-benar aman. Dan kita bisa buktikan juga tentang itu adalah Mekah atau kota Mekah adalah merupakan kota teraman dunia ya, kota teraman dunia. Kota di mana paling sedikit, tentu kita tidak mengatakan zero atau nol ya, paling sedikit kejahatan atau kriminal yang terjadi di sana ya. Paling sedikit kalau ada pembunuhan maka kota tersedikit pembunuhan yang terjadi di Mekah. Kalau ada pencurian maka kota tersedikit terjadinya pencurian di seluruh dunia. Dan seterusnya. Karena itu jaminan Allah ya. Wa man dakhalahu kana amina. Ada pencurian ada orang terbunuh di kota Mekah ada gitu. Ada kejahatan yang lain ada, tapi terkecil kalau dibanding dengan kejadian yang ada di dunia. Misalnya dibanding dengan di Amerika ya, atau kota-kota di Amerika, di New York misalnya, itu per 5 menit satu kejahatan. Per 5 menit satu kejahatan. Itu survei. Baik. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.
Sini baru masuk. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban tetapi ada syaratnya, atau disebut dengan kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat. Semua kewajiban yang ada dari kita mulai dari sholat, misalnya dari sholat ke puasa, ke zakat, ke puasa, tiga kewajiban ini adalah semuanya bersyarat. Semuanya bersyarat. Tapi syarat-syarat itu hampir seluruhnya kita bisa penuhi. Ya. Syarat-syarat itu hampir seluruhnya kita bisa penuhi. Misalnya syarat sholat yang 5 itu ya, yang 5. Kalau masih ingat syarat sholat kita yang 5, ada apa namanya? Ada mengetahui masuknya waktu, ada menutup aurat, ada suci tempat sujud pakaian kita, lalu kemudian menghadap kiblat, lalu apalagi dari 5 syarat sholat ini semua kita bisa penuhi. Semua kita bisa penuhi. Kalau kita melangkah kepada misalnya tentang zakat, maka zakat itu pun juga kita bisa penuhi. Misalnya zakat fitrah, syaratnya adalah sekedar jadi muslim, maka wajiblah kita berzakat fitrah. Syarat itu pun kita bisa penuhi. Ada mungkin zakat, ada syarat zakat yang lainnya memang kita tidak bisa penuhi, maka tidak diwajibkan pula buat kita semuanya. Tapi untuk haji, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, maka syaratnya benar-benar ada banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa memenuhi syarat itu. Misalnya ketika dikatakan man istata'a ilaihi sabila, yang sanggup untuk sampai ke Baitullah sana, maka dibutuhkan 2 kesanggupan atau 2 kemampuan. Kemampuan pertama adalah kemampuan finansial, uang, dan kemampuan yang kedua adalah kemampuan fisik. Ada orang yang uangnya banyak tapi secara fisik tidak memungkinkan untuk sampai ke sana. Ada orang yang fisiknya kuat tetapi secara finansial dia tidak punya uang untuk bisa sampai ke sana. Maka harus berkumpul 2 kemampuan itu, yaitu kemampuan secara finansial dan kemampuan secara fisik. Barulah kewajiban itu barulah seseorang itu disebut wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Karena ada orang yang mengingkari kewajiban haji, maka kemudian nanti kita akan sampai ke sana bahwa hampir ulama sepakat mengatakan atau berpendapat bahwa orang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia adalah kafir dan keluar dari Islam. Bedakan antara orang yang tidak mau haji padahal dia sanggup secara fisik, dia juga sanggup secara materi, tapi dia tidak mau mengerjakan haji, maka orang ini disebut fasik. Tapi kalau orang itu mengingkari kewajiban haji, maka orang itu disebut masuk dalam kategori orang itu kafir dan keluar dari Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, itu tentang ayat sebagai landasan diwajibkannya haji, yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu atau yang sanggup sampai ke Baitullah. Lalu ketika kita masuk kepada definisi haji, maka sederhananya adalah haji adalah perjalanan menuju Mekah. Jadi tidak benar kalau ada haji menuju ke tempat yang lain. Kalau mungkin bapak-bapak masih ingat, beberapa belas tahun yang lalu di Sulawesi Selatan di kampung saya, orang bisa berhaji ke Gunung Lompo Batang, yaitu satu gunung di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Orang bisa berhaji ke sana dengan modal bawa seekor kambing atau beli kambing pada kuncinya, pemegang kuncinya. Beli kambing pada pemegang kuncinya. Nanti sampai pulang dari sana sudah bergelar haji di masyarakat itu, terhadap orang-orang yang percaya ya, orang-orang yang percaya.
Mungkin juga di sini ada, atau di tempat lain juga ada tempat-tempat yang orang menyebutnya sebagai orang boleh berhaji ke tempat itu. Jadi perjalanan menuju Mekah harus digarisbawahi bahwa tempat haji itu hanya di Mekah, tidak di tempat lain, bahkan tidak di Madinah, tidak di Palestina, atau tidak di tempat lain, hanya di Mekah. Karena seluruh rukun haji semua kita lakukan semuanya ada di Mekah. Semuanya ada di Mekah. Dengan tujuan untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah. 3 itu ya Pak ya. Tawaf di Ka'bah, di Baitullah, lakukan sa'i antara Safa dan Safa dan Marwah, lalu nanti wukuf di Arafah. Dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah lainnya yaitu menyembelih kurban dan seterusnya gitu ya. Dan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak sekalian, ada catatan akhir dari definisi haji itu adalah dan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun kita yang akan berangkat haji, maka niatnya adalah mendapat ridha Allah. Mendapat ridha Allah. Bukan niatnya untuk mendapat gelar haji. Karena gelar haji itu kan dimulai di zaman Belanda ya. Zaman Belanda dulu, mungkin bapak-bapak yang masih ketemu atau masih dapat cerita dari orang-orang tua kita bahwa gelar haji di Indonesia itu dimulai di zaman Belanda untuk mengetahui si fulan itu yang dari haji dan itu yang akan dimata-matai oleh Belanda. Karena biasanya orang yang datang dari haji pasti pengetahuan Islamnya lebih bagus, pasti ruh jihadnya lebih kencang lagi, sehingga kemudian Belanda butuh untuk memata-matai orang itu, maka diberilah gelar di depannya adalah haji fulan dan seterusnya. Nah, jadi Bapak sekalian, mungkin ada orang yang pergi haji karena sekedar status. Ada orang yang pergi haji karena kebanyakan duit. Ada orang yang pergi haji karena niat untuk yang lain-lain. Tetapi yang paling inti dari semua itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat yang paling utama yang tidak boleh hilang dari kita ketika kita hendak melaksanakan atau berniat untuk pergi berhaji. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan menjadi sesuatu kewajiban dalam syariat Islam yang mesti diketahui. Ya, tidak dikatakan mesti diamalkan, karena memang tadi syaratnya ada kemampuan, ada kesanggupan, tapi mesti diketahui. Walaupun kita tidak sempat haji atau belum mampu berhaji, maka tetap harus kita ketahui bahwa haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima atau satu dari 5 rukun Islam yang ada. Jika ada seseorang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia dinyatakan kafir dan keluar dari Islam. Jika ada orang yang mengingkari kewajiban haji, maka orang itu disebut kafir dan keluar dari Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban haji mulai ditetapkan pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi perintah haji dari lima rukun Islam, dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, Bapak-bapak sekalian, maka haji merupakan perintah yang terakhir turunnya, atau rukun Islam yang terakhir turun perintahnya, karena turunnya di tahun ke-6 Hijriah. Sementara perintah sholat itu sebelum hijrah atau menjelang hijrah, Nabi hijrah. Lalu perintah zakat dan puasa itu diturun di tahun kedua Hijriah. Dan untuk perintah haji itu turun di tahun ke-6 Hijriah. Tapi Nabi tidak serta-merta melaksanakan haji pada tahun ke-6 Hijriah itu. Karena kondisi dan situasi hubungan antara umat Islam atau Nabi dan para sahabatnya dan penguasa Mekah yaitu Quraisy itu belum damai, belum ada perjanjian damai di antara mereka.
Oleh karena itu tidak memungkinkan Nabi untuk berhaji pada tahun ke-6 Hijriah atau bahkan ke-7 Hijriah. Nanti di tahun ke-8 Hijriah baru kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji dan sekaligus menjadi haji terakhir beliau. Haji terakhir beliau. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berbunyi, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ketika ayat ini turun, maka disitulah kemudian dinyatakan bahwa perintah haji itu dimulai dari situ. Dan ayat ini turun di tahun ke-6 Hijriah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sempurnakanlah adalah awal mula penetapan kewajiban haji. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika makna daripada sempurnakanlah adalah awal dari perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, Ibnu Qayyim memilih pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban haji dimulai pada tahun 9 atau 10 bahkan Hijriah. Ya, ada pendapat lain mengatakan bahwa perintah haji atau perintah kewajiban melaksanakan haji itu dimulai dari tahun ke-9 atau tahun ke-10 Hijriah, akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian yang paling banyak adalah mengatakan ayat itu perintah itu dimulai dari tahun ke-6 Hijriah. Bapak-bapak sekalian, lalu kemudian apa saja keutamaan ibadah haji itu? Ya, walaupun kita belum berhaji atau baru kita daftar dalam perjalanan menuju tahun-tahun kita akan berangkat haji, maka mari kita mencoba untuk mengetahui satu persatu daripada keutamaan haji tersebut. Syariat memberi motivasi kepada kita untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji karena di dalamnya banyak mengandung hikmah dan keutamaan. Untuk mengetahui uraian selengkapnya, Anda dapat menelaah penjelasan berikut ini, kata penulis. Oh ya Bapak sekalian, satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan sebelum masuk ke keutamaan haji. Sering sekali kita mendapatkan kalimat begini. Kenapa Bapak belum haji atau kenapa Ibu belum haji? Oh, saya belum mendapat panggilan dari Allah. Ya. Saya belum mendapat panggilan dari Allah. Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, panggilan Allah sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau dikatakan itu surat undangan dari Allah sudah ada di dalam Al-Qur'an. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan umumkan kepada khalayak, kepada seluruh manusia untuk berhaji. Jadi panggilan berhaji sudah ada di dalam Al-Qur'an. Dan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi dengan syarat. Tentu dengan syarat. Ini adalah panggilan yang bersyarat, ya, panggilan yang bersyarat. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi mengatakan saya belum berangkat haji karena saya belum dipanggil oleh Allah. Allah sudah panggil kita. Cuma barangkali kita belum memiliki dua kemampuan tadi. Mungkin kita punya uang tapi fisik tidak memungkinkan. Mungkin kita sehat tapi kita belum punya uang. Itu masalahnya. Berarti ada syarat yang belum bisa kita penuhi. Bahwa apakah Allah sudah memanggil kita? Allah sudah memanggil kita. Mengapa belum berangkat? Karena memang porsinya demikian. Jadwalnya demikian. Mungkin ada yang akan berangkat tahun 2022, yang 2019 kemarin akan berangkat di tahun 2022. Itu pun kalau tidak ada pengurangan kuota. Ya, itu pun kalau tidak ada pengurangan kuota. Kalau kuota dikurangi maka kemudian akan bertambah panjanglah deretan antrian haji kita atau haji Indonesia dalam hal ini. Bapak-bapak sekalian, mungkin kita yang tinggal di Bogor, Kabupaten Bogor, itu kita diuntungkan dengan jumlah penduduk yang banyak. Ya, jumlah penduduk yang banyak atau jumlah penduduk muslim yang banyak.
sehingga kemudian Bogor bisa mendapat sampai 3.000 jamaah haji setiap tahun, ya. Kalau normal ya Pak, kalau normal. Bogor mendapat jatah sekitar 3.000 jamaah per tahun. Sekitar 9 kloter lebih untuk Bogor ya, untuk Bogor. Nah, dibanding dengan daerah-daerah lain yang muslimnya minus. Ya, yang muslimnya minus. Maka kemudian karena yang diambil adalah persentase muslim di setiap kabupaten, ya. Persentase muslim di setiap kabupaten. Itulah yang kemudian yang akan mendapat porsi di setiap tahun itu. Bapak-bapak sekalian, kita masuk pada keutamaan haji yang pertama. Yang pertama yaitu haji merupakan amal yang paling utama. Tentu kalau kita bicara tentang amal yang paling utama bapak-bapak sekalian, tidak harus satu. Jadi amal utama itu di dalam Islam tidak harus satu. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Dan bisa jadi lebih dari itu. Karena itu kemudian setiap orang atau setiap momentum Nabi SAW selalu mengatakan begini. Misalnya ketika Nabi bicara tentang Quran, maka Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkannya, ya. Itu satu bab tentang orang baik. Ya, orang baik. Lalu di kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang terbaik dari kalian di zaman jahiliyah, maka dia akan menjadi orang terbaik pula di zaman Islam kalau orang itu memahami. Misalnya Umar adalah di versi orang jahiliyah, Umar orang terbaik. Ketika Umar masuk Islam, maka Umar pun menjadi orang terbaik. Kira-kira begitu. Jadi bapak-bapak sekalian, amal terbaik yang dimaksud oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW tidak selalu satu. Kalau dikatakan yang paling baik, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, dan bahkan bisa jadi lebih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, setelah itu apa? Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah dan haji mabrur. Jadi ketika Nabi ditanya tentang amal terbaik setelah iman kepada Allah, maka Nabi mengatakan adalah berjihad di jalan Allah dan haji yang mabrur. Nanti kita akan bahas tentang apa definisi dari haji mabrur itu. Nah, langsung dijawab. Haji mabrur adalah haji yang tidak disertai dengan perbuatan dosa. Hasan berkata, dikatakan haji mabrur apabila orang yang selesai melaksanakan ibadah haji semakin zuhud hidupnya, tidak tergoda dengan gelimang dunia dan lebih mengedepankan kehidupan akhirat. Mohon maaf bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, kita bisa menilai orang, tetapi kita tidak boleh memvonis. Jadi kita tidak usah memvonis orang, tapi terserah mau menilai secara diam-diam apakah si fulan itu masuk dalam kategori haji mabrur atau tidak. Silakan, orang bebas untuk menilai tentunya. Tetapi jangan pernah memvonis mengatakan si fulan itu tidak mabrur hajinya misalnya. Jangan pernah mengatakan begitu. Karena boleh jadi apa yang kita ketahui berbeda dengan apa yang sesungguhnya pada diri orang tersebut. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi silakan menilai tetapi jangan pernah memvonis. Karena urusan vonis bukan urusan kita. Itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah haji merupakan jihad. Jadi Allah menyamakan, ya, mensederajatkan antara haji mabrur dengan jihad di jalan Allah. Jihad yang arti perang ya Pak ya. Jihad yang berarti perang, ya. Jihad yang berarti perang. Karena kalau kita bicara jihad, tentu jihad banyak, ya. Ada jihad menuntut ilmu, ada jihad mencari nafkah dan seterusnya. Tetapi jihad yang dimaksud di sini yang disejajarkan oleh Allah atau oleh Rasulullah dengan haji adalah jihad perang, ya. Jihad perang di jalan Allah.
Dari Hasan bin Ali bahwasanya ada seseorang yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang penakut dan lemah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, mari berjihad yang di dalamnya tidak didapati duri, yaitu haji. Jadi maksudnya berjihad tapi tanpa terluka. Kalau berjihad di jalan ada dengan yang maknanya perang, kan hampir dipastikan semua orang akan terluka. Ya. Tetapi Nabi mengatakan, mari berjihad yang di dalamnya tidak ada duri, yaitu berhaji. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan, jihadul kabiri was sagiri wad da'if wal mar'ati al hajju wal umrah. Jihadnya orang sepuh yang umurnya sudah tidak memungkinkan untuk turun di medan perang, dan jihadnya anak kecil, serta jihadnya orang-orang yang lemah fisiknya, dan juga jihadnya para perempuan. Para perempuan adalah dengan berhaji atau berumrah. Iya Pak? Melontar jumlah ada tadi, ada dia adalah bahagian dari wukuf itu, karena itu nanti dia akan berlanjut. Maka dikatakan tadi disebutkan juga adalah dan ibadah-ibadah penyempurna yang lain, termasuk melontar jumlah dalam hal ini, termasuk tawaf ifadah dalam bab ini dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak. Baik. Jadi Nabi mengatakan jihadnya orang yang sudah sepuh, dan jihadnya anak-anak kecil, jihadnya orang-orang yang lemah secara fisik, serta jihadnya pada para perempuan adalah dengan berhaji atau berumrah. Itu Nabi mensejajarkan antara jihad dengan haji. Lalu pada hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika ditanya tentang amal yang paling utama, mungkinkah kami kaum wanita melakukannya? Jadi para perempuan, bapak-bapak sekalian, para perempuan di masa Rasulullah juga meminta peluang, ruang, kesempatan untuk turun berjihad, yakni berperang di jalan Allah. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Lakin afdalal jihadi hajjun mabrur. Tapi bagi kalian wahai perempuan, jihad yang paling afdal adalah dengan berhaji, dan haji itu adalah haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur. Yang tadi yang sudah didefinisikan bahwa orang itu berubah lebih baik. Mungkin bahasa sederhananya Pak ya. Bahasa sederhananya adalah haji mabrur itu adalah orang yang ketika setelah berhaji dia hidupnya lebih baik secara ruhiyah ya. Secara ibadah dia lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu bahasa paling sederhana yang bisa memberikan pengertian kepada kita tentang haji mabrur itu, ya, haji mabrur itu. Terakhir mungkin karena waktunya sudah ini, Nabi mengatakan, lakinna ahsanal jihadi wa ajmaluhu al-hajju, yaitu al-hajju mabrur. Jadi jihad yang paling baik dan jihad yang paling indah menurut versi Rasulullah adalah berhaji, yaitu haji yang mabrur. Dan kita tadi sudah dikatakan bahwa haji mabrur adalah orang yang berubah lebih baik lah, berubah lebih baik. Tetapi tentu kemudian sebagai manusia ya, kita juga tidak boleh lagi-lagi mengatakan kalau ada orang yang sudah haji kemudian perilakunya buruk dan seterusnya, lalu kita mengatakan hajinya tidak mabrur, itu juga belum tentu. Ya, tentu ada pemakluman sebagai manusia, ya, sebagai manusia selalu ada ruang di mana kita akan melakukan kekeliruan dan kesalahan. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan kemudian selalu digaris luruskan antara orang yang sudah berhaji pasti akan lebih baik dan akan terus menjadi baik. Karena sebagai manusia pasti selalu ada peluang di mana dia akan melakukan kekeliruan, kesalahan, ada namanya iman kita keluar masuk, atau dengan terjemahan yang lain ada iman kita akan naik turun. Ketika naik dia akan tampil sebagai orang baik, tapi ketika imannya turun maka kemudian akan terjadi apa yang kita biasa nilai sebagai keburukan yang ada.
Saya kira Bapak sekalian, dan nanti insya Allah kita akan melanjutkan pada keutamaan haji berikutnya sambil kita akan masuk pada pembahasan yang lebih lanjut insya Allah. Jazakumullah khair. Ada hal yang kita diskusikan atau sudah masuk waktu? Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan.